Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Kali ini saya memohon doa semoga nanti diberikan yang terbaik karena kemarin saya mengikuti seleksi asesor BAN SM. Di sini di pengumumannya itu per provinsi ya. Karena saya berada di Jawa Timur, domisili saya, maka saya mengikuti di Provinsi Jawa Timur. Nah, di pengumumannya itu bisa diakses di mana? Bisa diakses langsung di sini, di BAN SM. Nah, nanti di situ ada pengumuman terkait perekrutan calon asesor untuk sekolah dan madrasah tahun 2021. Nah, ini file PDF-nya. Di situ sudah jelas sekali kapan pelaksanaannya dan kriteria-kriterianya. Pelaksanaannya mulai ini sudah lewat ya untuk pendaftarannya. Pendaftarannya itu tanggal 1 sampai 14 April. Terus seleksinya kemarin apa intinya itu ada seleksi administrasi. Seleksinya administrasi itu terkait berkas-berkas yang diupload karena semuanya itu online. Kemudian hasil seleksi administrasi diumumkan langsung di website. Nah, di website mana? Nanti kalau kita sudah mendaftar itu ada di website sini ya. Jadi ini ada bansm.kemendikbud.go.id rekrutmen asesor 2021. Nah, di situ nanti kita login atau membuat akun atau mendaftar dengan kriteria kita di provinsi mana, nomor induk, KTP, nah, dan seterusnya. Terus nanti kita mengunggah berkas-berkasnya dan berkas-berkasnya terkait apa saja. Ini saya tunjukkan mulai dari foto 4x6, KTP, ijazah terakhir, surat lamaran asesor ini bermaterai 10.000, kemudian surat dari atasan terkait bahwa kita tidak menjabat, jadi tidak boleh sebagai kaprodi, tidak boleh sebagai kepala sekolah dan seterusnya. Ini di sini. Terus di sini juga semuanya ada template-nya. Template itu berarti kita tinggal download, terus kita mengubah datanya. Terus ada surat dari dokter, surat keterangan sehat, dan surat rekomendasi dari tempat instansi kita. Nah, ini yang di-upload. Dimana di sini ada yang bermaterai 6.000, yaitu tidak menjabat. Jadi di sini ada materai 6.000. Kita sebagai intinya bawahnya orang biasa, maksudnya dengan salah satu apa tadi. Terus sama surat lamaran itu bermaterai 10.000. Mohon maaf ya, 10.000. Terus kemudian setelah administrasi lolos, nanti kita tes. Nah, di situ saya sudah melaksanakan tes kemarin tanggal 24 dan alhamdulillah saya lolos administrasi dan mohon doanya semoga nanti saya lolos di tesnya karena nanti tanggal 27 akan diumumkan hasil tes substansinya. Nah, yang mau saya jelaskan adalah pertama, syarat ya. Mungkin kalau nanti ada lagi di tahun 2022, syaratnya apa? Syarat mendaftar. Sebenarnya syaratnya lulusan S1 sudah bisa, lulus S1 kemudian kita sudah bekerja di bidang pendidikan minimal 5 tahun. Itu syaratnya. Nah, terus usia ya. Usia antara 30 sampai 58 di sini ada ketentuan usianya. Terus tapi ini tidak hanya di sini saja ya, tidak hanya di sini. Ada tambahan syarat yaitu di sini tambahan syaratnya yaitu kita sebagai dosen atau pengawas atau widya prada atau widya suara pendidikan atau pelatih guru yang bukan berstatus guru atau kepala sekolah. Terus kemudian yang berikutnya ada syarat ini ada syarat yang mohon maaf tidak ada di sini ya, tidak disebutkan. Tapi di sini di lamanya ini kita tidak boleh menjabat sebagai pimpinan atau pejabat struktural ya di situ. Jadi saya mendaftar sebagai dosen. Jadi saya bukan sebagai pengawas tapi sebagai dosen. Kemudian usia saya memenuhi di antara ini. Terus saya sudah 5 tahun lebih di bidang pendidikan. Terus kemudian saya juga tidak menjabat sebagai pejabat struktural. Akhirnya
kemarin saya ikut tes. Nah, ini saya jelaskan tesnya apa saja. Sebenarnya saya mendapatkan informasi banyak sekali terkait tes-tesnya itu dari channelnya Bapak ini, Bapak Info Pendidikan. Kalau nggak salah namanya Bapak Karjono. Nah, beliau ini berdomisili di Lampung, insya Allah, saya tahunya. Nah, akan tetapi di sini saya masih bingungnya itu soalnya apa saja, itu masih bingungnya. Jadi saya belajarnya dari sini, nanti bisa dicek di channelnya Bapak Info Pendidikan ini. Nah, tapi saya bingungnya itu apa saja waktu kemarin belum tes. Nah, setelah tes saya tunjukkan ya tesnya itu apa saja. Jadi pada saat tes substansi, misal nanti kalau ada seleksi lagi bisa dipakai sebagai bahan acuan bahwa tes substansinya itu yang harus dipelajari adalah mengenai terkait kayak tes potensi akademik TPA ya, potensi akademik mulai dari logika berpikir, jumlah soalnya ada 20, terus waktunya 20 menit. Kemudian soal terkait cermin, bayangan cermin itu soalnya 20, waktunya 7 menit. Jadi yang benar-benar banyak membutuhkan kecepatan itu di dua soal ini, bentuk sama cermin, karena waktunya sedikit, 7 menit sama 8 menit. Nah, terus soal analisis spasial itu lebih ke kayak ada suatu kayak grafik, ada tabel, terus kita kayak disuruh menganalisis ya kayak gitu. Nah, ini waktunya masih lumayan lama ya, 12 menit, karena dibandingkan yang ini 7 sama 8 menit, ini butuh waktu cepet tek 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 tek. Kalau nanti model soalnya seperti apa bisa dicek di channelnya Bapak ini, Bapak Info Pendidikan, saran saya dari situ. Terus ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif itu tidak beda jauh dengan analisis spasial. Jadi model soalnya itu kayak ada kalimat, kemudian dan juga ada angka. Jadi modelnya kayak kita menganalisis. Terus ini sejenis deret angka kayak gitu. Di sini soal angka ini, penalaran angka itu lebih banyak di situ. Nah, waktu yang sangat dibutuhkan cepet tek 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 kayak gitu, itu di sini, di bayangan cermin sama memilih bentuk. Dan kemarin ada beberapa soal yang kadang saya kelewatan di sini, ya, di dua ini. Ya. Terus kognitif ada tambahan lagi, yaitu di sini pengetahuan. Nah, yang pengetahuan itu terkait tentang akreditasi, mulai dari penjaminan mutu dan seterusnya. Jadi banyak belajar terkait ini ya. Nah, kalau kita download di websitenya bansmk.mendikbud.go.id ada materi-materi terkait SOP. SOP itu standar operasional akreditasi, kemudian ada IASP. Nah, itu ada beberapa soal yang muncul dari situ, dan jumlah soalnya lumayan banyak, 25 soal, waktunya tapi panjang, 30 menit. Nah, terus dari soal yang atas ini benar-benar membutuhkan ini ya, konsentrasi, karena benar-benar ke akademik kita, ke pengetahuan kita, ke kemampuan kita. Nah, tapi yang soal berikutnya, dua soal terakhir ini itu lebih ke psikotesnya, psikologi kita. Jadi kayak soal terkait apakah Anda kayak gini, nanti setuju tidak setuju, jawabannya kayak gitu. Dan jumlah soalnya lumayan panjang, jadi kayak berulang. Kadang soal ini muncul, di berikutnya lagi muncul, nah kayak gitu. Jadi soalnya modelnya seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait model-model soalnya, dan contoh soalnya bisa langsung dicek di channelnya Bapak Info Pendidikan. Ini saya juga banyak belajar dari beliau. Kenapa kok nggak di print screen soalnya kemarin? Nggak bisa, karena nanti terdeteksi, saya nanti takutnya gagal nanti ya, karena terekam kan benar-benar online semua ya, dan di sini kan online semua, jadi melakukan upload semuanya juga online, unggah berkas itu, terus pengumuman kita lolos itu juga online. Jadi setelah kita mendaftar, nanti kan kita punya akun, nah kita login lagi, nanti ada pengumuman bahwa kita lolos administrasi, terus nanti kita dikasih panduan untuk install aplikasinya, terus nanti online dan sebagainya. Nanti doakan semoga saya lolos tes substansinya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf karena saya nggak bisa menunjukkan soalnya, karena memang semuanya online dan sangat ketat ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.